Halo, perkenalkan nama saya Nimade Arsia Mahayani dengan NIM A1C020174 kelas D S1 Akuntansi semester 2 Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Mataram. Jadi di video kali ini saya akan membahas tentang Pancasila sebagai paradigma pembangunan bangsa. Sebelum ke materi, di sini saya akan membacakan topik-topik yang akan saya bahas. Yang pertama, yaitu pengertian paradigma. Yang kedua, pengertian Pancasila. Yang ketiga, Pancasila sebagai paradigma pembangunan. Yang keempat, Pancasila sebagai paradigma pembangunan di bidang IPO Sosbud Hankam. Yang kelima, Pancasila sebagai pembangunan kehidupan beragama. Dan yang terakhir, yaitu Pancasila sebagai pembangunan di bidang iptek. Pertama di sini adalah istilah paradigma, di mana istilah paradigma itu pada awalnya berkembang dalam dunia ilmu pengetahuan dan terutama kaitannya dengan filsafat ilmu pengetahuan. Tokoh yang mengembangkan teori tersebut adalah Thomas S. Kuhn, di mana dalam bukunya yang berjudul The Structure of Scientific Revolution, ia mendeskripsikan bahwa paradigma sebagai asumsi dasar dan teoritis yang umum, sehingga merupakan sumber hukum. Nah, metode serta penerapannya ini dalam ilmu pengetahuanlah yang membuat dan mempengaruhi sifat, ciri, serta karakter dari ilmu pengetahuan itu tersebut. Lalu secara umum, paradigma itu diartikan sebagai sumber nilai, kerangka pikir, orientasi dasar, sumber asas, serta arah dan tujuan dari suatu perkembangan. Yang dimana, karena diposisikan sebagai kerangka pikir dan orientasi dasar ini, maka konsekuensi yang muncul pada Pancasila sebagai paradigma pembangunan yaitu segala aspek yang berkaitan dengan pembangunan nasional ini harus berdasarkan pada nilai-nilai Pancasila. Nah, lalu semakin lama paradigma ini semakin berkembang tidak hanya di bidang ilmu pengetahuan saja, tetapi juga di bidang politik, ekonomi, sosial budaya, dan pertahanan dan keamanan. Yang kedua di sini pengertian Pancasila, di mana Pancasila itu terdiri dari kata panca yang berarti 5 dan sila yang berarti prinsip, asas. Jadi seperti yang kita ketahui, Pancasila itu merupakan dasar negara bagi kita, yaitu bangsa Indonesia. Yang dimana karena merupakan dasar negara, Pancasila itu pasti kita selalu jadikan acuan dalam berbuat dan bertingkah laku, baik itu dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa maupun bernegara. Yang ketiga, di sini ada Pancasila sebagai paradigma pembangunan, di mana tujuan negara itu terdapat di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, yaitu yang pertama, melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia, di mana hal ini merupakan tujuan negara sebagai hukum formal. Lalu yang kedua, ada memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa, di mana dalam hal ini, tujuan negara yaitu sebagai hukum material. Tujuan secara umumnya yaitu ikut melaksanakan ketertiban dunia yang mendasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial, yang dimana memiliki hakikat kedudukan dan mengandung suatu konsekuensi bahwa segala aspek pembangunan nasional harus berdasarkan pada nilai-nilai Pancasila. Karena Pancasila itu dasar manusia sebagai subjek pendukung negara dan juga sebagai subjek pendukung Pancasila itu sendiri. Selanjutnya di sini ada Pancasila sebagai paradigma pembangunan di bidang IPO Sosbud Hankam, di mana yang pertama di sini ada di bidang politik, yaitu pengembangan dan pembangunan di bidang politik itu harus mendasar kepada tuntunan hak dasar kemanusiaan atau yang disebut dengan hak asasi manusia. Jadi di sini manusia sebagai atau selaku warga negara Indonesia harus ditempatkan sebagai pelaku politik yang utama. Dalam sistem politik negara harus mendasar kepada kekuasaan yang bersumber dari manusia sebagai makhluk sosial dan sebagai rakyat, karena kekuasaan tertinggi itu dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Nah, selain sistem politik, negara Pancasila harus memberikan dasar-dasar moral sesuai dengan Pancasila, yaitu misalnya ketuhanan yang Maha Esa atas dasar kemanusiaan yang adil dan beradab, supaya negara tidak berdasarkan kekuasaan. Nah, perilaku politik, baik warga negara maupun penyelenggara negara harus dikembangkan atas dasar moral tersebut agar dapat membentuk perilaku yang sopan, memiliki moralitas, dan lain sebagainya. Yang B di sini adalah di bidang ekonomi, di mana sesuai dengan paradigma pembangunan ekonomi, maka sistem dan pembangunan ekonomi berpijak kepada nilai moral dari Pancasila. Nah, terutama di sini pada sila keempat, di mana moralitas ini akan menghasilkan sistem ekonomi yang berperi kemanusiaan, misalnya ekonomi yang menghargai hakikat manusia, baik selaku makhluk individu, sosial pribadi, ataupun makhluk ciptaan Tuhan. Lalu, pada pembangunan kerakyatan yaitu ekonomi humanistik yang mendasar pada tujuan untuk kesejahteraan rakyat.
Tujuan ekonomi yang kita ketahui yaitu misalnya memenuhi kebutuhan manusia supaya kehidupan dan perekonomian manusia menjadi lebih baik dan lebih sejahtera dari sebelumnya. Di mana ekonomi juga harus berdasar kepada nilai kemanusiaan supaya kesejahteraan manusia menjadi lebih baik lagi, yaitu dengan cara menghindarkan diri kita sendiri dari pengembangan ekonomi seperti persaingan bebas, monopoli, dan lain-lainnya yang bisa membuat atau menimbulkan penderitaan kepada manusia. Yang C di sini adalah di bidang sosial budaya, di mana dalam Pancasila sebagai paradigma pembangunan di bidang sosial budaya ini, kita harus bisa dan mampu meningkatkan harkat dan martabat manusia. Salah satunya dengan cara menjadi manusia yang baik, berbudaya, dan beradab. Nah, dalam pembangunan sosial budaya yang menghasilkan manusia yang kasar, kejam, biadab, dan lain-lain itu tentunya bertentangan dengan manusia yang memiliki sifat adil, baik, dan beradab. Pancasila sebagai paradigma pembangunan di bidang sosial ini juga bersumber dari nilai-nilai Pancasila, yaitu dalam harkat dan martabatnya manusia sebagai makhluk Tuhan yang berbudaya. Misalnya pada sila pertama Pancasila menunjukkan bahwa setiap agama yang ada di Indonesia ini pasti percaya dengan adanya Tuhan yang Maha Esa. Lalu sila kedua Pancasila di mana di dalam negara ini kita hidup dengan berbeda agama, suku, ras, budaya, dan lain-lain, tetapi tetap menjadi satu dan selalu menjunjung tinggi hak asasi manusia karena kita memiliki hukum yang adil. Yang D di sini yaitu di bidang pertahanan dan keamanan. Pertahanan dan keamanan di dalam negara harus mendasar pada tujuan untuk tercapainya kesejahteraan dalam kehidupan manusia sebagai makhluk Tuhan yang Maha Esa. Nah, pemerintahan dan rakyat memiliki hak dan kewajiban yang sama dalam pertahanan negara dan bela negara. Pancasila sebagai paradigma pembangunan di bidang pertahanan dan keamanan ini telah diterima oleh bangsa Indonesia dan tertuang dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara. Yang dimana inti dari undang-undang ini adalah pertahanan negara bertitik kepada pandangan hidup bangsa Indonesia untuk menjamin keutuhan negara Republik Indonesia. Nah, pertahanan dan keamanan ini juga harus menjamin hak-hak dasar, persamaan derajat, dan juga kebebasan kemanusiaan dan mewujudkan suatu keadilan dalam masyarakat. Tujuannya itu supaya negara ini benar-benar dan bersungguh-sungguh meletakkan fungsi yang benar itu sebagai negara hukum, bukan sebagai negara yang berdasarkan kekuasaan. Yang kelima di sini Pancasila sebagai pembangunan kehidupan beragama, di mana Pancasila telah memberikan dasar-dasar nilai yang fundamental bagi bangsa Indonesia untuk hidup secara damai dalam kehidupan beragama di negara ini. Nah, seperti yang kita ketahui, kita hidup di negara ini tidak hanya satu agama, tetapi banyak agama. Jadi sebagai manusia kita harus selalu hidup berdampingan dengan rukun antar umat beragama ataupun beda agama. Nah, kita juga selalu harus menghormati dan menghargai agama orang lain, misalnya dengan cara membebaskan mereka untuk memeluk agamanya masing-masing, terus membebaskan mereka untuk beribadah sesuai dengan agamanya masing-masing. Nah, dalam hal ini itu sesuai dengan Pancasila, yaitu pada sila pertama, di mana ketuhanan yang Maha Esa. Nah, arti yang kita dapat dalam sila pertama ini yaitu bahwa kehidupan kita ini dalam negara didasari dan dilandaskan pada nilai ketuhanan. Yang keenam atau yang terakhir di sini yaitu Pancasila sebagai paradigma pembangunan IPTEK. Nah, di mana dalam IPTEK pada hakikatnya merupakan suatu hasil kreativitas rohani dari manusia. Di mana yang dimaksud rohani di sini tuh seperti kayak akal, pikiran, rasa atau kehendak. Nah, tujuan dari IPTEK itu sendiri yaitu untuk kesejahteraan umat manusia. Jadi IPTEK ini sifatnya tidak bebas tapi juga tidak terikat. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan mengenai Pancasila sebagai paradigma pembangunan bangsa. Semoga apa yang saya sampaikan tadi bisa bermanfaat untuk kita semuanya. Dan mohon maaf jika ada kesalahan dalam pengucapan kata maupun kalimat. Akhir kata saya ucap dengan terima kasih dan selamat siang.